Firman Tuhan yang mau kita renungkan diambil dari kitab Yeremia 17 ayat 1 sampai 9. Enggak, dari ayat 1 lagi. Beginilah firman Tuhan. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk misbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka, misbah-misbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Firman Tuhan sampai di sana. Firman Tuhan ini datang kepada Nabi Yeremia ketika orang-orang Israel begitu bebal meninggalkan Tuhan, melakukan segala pekerjaan mereka itu hanya menuruti kehendak mereka sendiri, menurut hati masing-masing, tidak lagi menuruti apa yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberi ancaman hukuman kepada mereka, maka mereka tidak akan mengalami lagi kebaikan di dalam kehidupan mereka, karena Tuhan melihat bahwa umat pilihannya pada saat itu tidak lagi mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Mereka berjalan menurut isi hati mereka. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mereka hadapi dan pergumulan-pergumulannya. Mereka selesaikan melalui kekuatan mereka. Maka Tuhan menegur mereka dengan keras melalui Nabi Yeremia yang mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan kemampuannya, karena Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Dikatakan maka orang itu akan seperti tanah yang angus, tanah yang tidak berpenduduk, tanah asin. Artinya hidupnya itu akan kering, akan mengalami segala penderitaan yang di dalam sepanjang kehidupannya. Itu akan terjadi bagi setiap orang yang senantiasa mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu kita sebagai umat pilihan Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan tidak ingin kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kepada diri kita masing-masing. Sekarang apa yang kita andalkan? Apakah kita mengandalkan karena kita kuat? Apakah kita mengandalkan karena kita pintar? Ataukah kita mengandalkan karena kita kaya? Semuanya itu akan mendatangkan malapetaka bagi kita, karena itu bukan membawa kedamaian, kesejahteraan,
tetapi akan mendatangkan duka cita karena Tuhan tidak akan berpihak kepada kita. Tetapi kalau kita lihat tadi di ayat-ayat yang ke-7 sampai ke-9 dikatakan, yang pertama tadi katakan bahwa terkutuk bagi orang yang mengandalkan dirinya sendiri atau kekuatannya sendiri atau orang lain. Terkutuk artinya kalau kita lihat dari awal, Tuhan waktu manusia jatuh di dalam dosa, yang pertama kali diucapkan Tuhan adalah hukuman kepada manusia, terkutuklah tanah. Jadi kutuk adalah satu kejadian yang akan membuat kehidupan kita sangat gersang. Terkutuklah tanah tidak akan menghasilkan buah dan semak duri yang tumbuh. Jadi segala sesuatu yang jahat itu yang akan lahir dari kehidupan kita ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita, mungkin mengandalkan famili kita, mengandalkan orang-orang di sekitar kita mungkin yang mempunyai jabatan atau keuangan kita. Nah, tetapi sebaliknya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di pinggir air, yang daunnya tetap hijau dan juga akan terus menghasilkan buah. Nah, inilah yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita. Sebagai jemaat Tuhan, pada saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita, supaya kita mulai memikirkan dengan sungguh-sungguh bahwa sebenarnya kekuatan kita itu tidak ada artinya, tetapi yang menjadi penolong, pengharapan, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada saat ini kita lihat dalam situasi keadaan yang begitu kacau, badai-badai kehidupan yang menerpa dunia dan juga hidup kita masing-masing, sampai-sampai kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Ini semuanya bisa terlepas, bisa terhindar dari hidup kita apabila kita tidak mengandalkan kekuatan kita untuk mengatasinya, tetapi kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga Tuhanlah yang bertindak, yang akan menjauhkan semuanya itu dari kehidupan kita. Karena Tuhan yang berjanji bahwa ketika kita duduk di bawah naungan Allah yang Maha Kuasa dan bermalam di dalam naungan kepak sayapnya, maka kita akan aman dan terlindung dari segala malapetaka dan mara bahaya. Maka tidak ada yang dapat mencelakakan kita. Hidup orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan seperti pohon yang tumbuh di pinggir air, daunnya tetap hijau. Artinya kehidupan kita itu senantiasa menyenangkan baik diri sendiri, baik pihak yang lain, dan juga senantiasa menghasilkan buah. Jadi kelihatan kalau kita mengandalkan Tuhan, terpancar dari kehidupan kita itu bahwa melalui kehidupan kita orang lain juga mendapat berkat. Melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji, disembah dan dimuliakan, dan melalui kehidupan kita orang lain juga dapat menikmati kebaikan Tuhan. Jadi mari kita ambil kesimpulan keputusan dalam hidup kita mulai dari saat ini, supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka apapun masalahnya, apapun persoalan kita pada saat ini, itu akan terselesaikan kalau kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan penyesalannya adalah yang terbaik. Serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak di dalam mengendalikan ataupun memimpin kehidupan kita. Amin.
Terima kasih Tuhan, tuntunan pengajaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan untuk kami berubah, bertobat, meninggalkan segala kejahatan kami. Tidak mengandalkan kekuatan kami, biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhanlah yang bertindak, Tuhanlah yang memelihara, memberkati hidup kami. Dan kami boleh hidup sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dalam setiap firman-Mu, janji-janji firman-Mu. Engkau memelihara kami, melingkupi kami dengan kepak sayap-Mu. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang jahat di dunia ini yang dapat menghampiri kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, khususnya Palu Putih Pelumbu dan sekitarnya. Tuhan melawat di dalam ibadah-ibadah rumah tangga pada hari ini, mesbah rumah tangga keluarga. Tuhan hadir, Tuhanlah yang memimpin. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan ke tengah-tengah jemaat-Mu. Pimpin mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka senantiasa teguh di dalam iman percayanya, di dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus dan menjalani kehidupan pada saat ini tanpa ketakutan dan kekhawatiran, karena jaminan daripada Tuhan Yesus Kristus, perlindungan yang sempurna atas anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap puji syukur, kami sudah belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin.